Yes, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya suaranya memang udah berkurang. Serknya udah kurang. Tapi anyway, energi tetap semangat ya. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Yang terakhir kali awesome. Oke. So, hari ini yang terakhir ya. Jadi saya pikir saya ingin Anda luar biasa. 2 hari tetap semangat. Even hari terakhir ya. Tepuk tangan dulu buat Anda semua dong. Yes, hari ini kita akan selesai lebih awal karena malam ini saya akan langsung balik ke Jakarta. Ya, jadi hari ini kita gerakkan lebih cepat, oke? Pasti ya, langsung di rush. Kayak itu apa? Run, Forest run, ya. So speed, okay? Now, we'll start like kalau kemarin hari pertama kita bicara banyak tentang mindset, kita bicara tentang hukum alam, kemudian energi, ya. Kemudian hari kedua kita bicara apa? Hari kedua kita bicara apa? Apa? Belief, kemudian identity, vision, and then mission, Aset. oh aset. Oke, apakah visi itu? Visi apa? What is vision? Sesuatu yang kita Hah? Semua? Dulu dong. Visi apa visi? Oke, and then kalau visi suatu kalau misi? Yes, misi. Like why we are here, right? Oke, kayak ini cerita sesuatu pasti ada misinya, ada tujuannya, oke? Atau membawa sebuah pesan apa, gitu ya? And ketiga, what is culture? Kebiasaan, budaya. So kalau gitu penting nggak kita punya budaya? Ya, at least kalau belum sampai di organisasi, at least for ourselves, buat diri kita, yaitu misalnya budayanya tentang disiplinan, ya. Kemudian kita on time atau kita always like kita selalu komit, itu juga sebuah budaya. Saya misalnya atau Anda misalnya punya sebuah budaya, kalau A ya A, B ya B, nah, itu kan berarti sebuah culture. It has been the habit, ya. Kemudian juga kita bahas tentang apa lagi? Visi, misi, culture, what else? Aset. Now what is aset? Harta Anda, ya. Kalau menurut Robert Kiyosaki, aset adalah oke, dari versi Kiyosaki itu aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong Anda. Namanya aset. Oke. Kalau liability apa liability? Hah? Beban. Oke. Kalau Kiyosaki mengatakannya dengan cara lebih sederhana, dia bilang aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong Anda. Kalau liability adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Nah, nampaknya begitu. Bisa? Well, people say that as a liability, like beban, but simple way, sesuatu yang masukin uang ke kantong ini namanya apa? Aset. Yang mengeluarkan uang dari kantong itu? Ah, gitu ya. Remember, orang kaya Bangun aset. bangun aset. And orang yang paling kaya juga membangun namanya apa? Networks, jaringan, ya. Contoh, hari ini Smart FM itu bisa bertumbuh, artinya terus survive, itu karena punya jaringan. Smart FM itu namanya Smart FM Networks. Okay? The richest man on earth builds networks, while the other one look for work. Nah, dia suka ngomong seperti itu. Bayangkan, somebody else look for work, tapi the richest man on earth build networks.
Dan itu ada benarnya. Betul kan? Betul. Ya, contoh, hari ini Prudential bisa bertumbuh karena ada apa? Network. Anda kan network yang Prudential kan ya? Ya. Growing. Gak usah jauh-jauh lagi deh. TV yang sekarang bisa survive kalau TV-nya membangun apa? Network. Coba ini tebak. TV yang mana yang ada networknya? MNC. Networknya berapa tuh? 4. Global TV, NCTI, MNC TV. Sekarang dia masuk ke Sun TV. Sun TV Networks. Oke. Kemudian Trans TV, kawannya siapa? Networknya siapa? Trans 7. Oke. SCTV Indonesia. masih sendiri kan? Sekarang dia udah mengakuisisi apa tuh? Indonesia. Networks. Remember, kalau you want to be rich, all you got to do is to build networks. Yes. The richest man on earth build networks. Kita tahu nggak? Orang terkaya di dunia kan Bill Gates ya. Sekarang sih udah bukan dia. Namanya Carlos Slim Helú. Ya, orang Meksiko. Meksiko itu kalau di Amerika ngomongnya kita bahasanya Meksiko. Kalau mereka nggak sebut nama mereka Meksiko. Negara mereka namanya Mexico. Lalu ke Amerika, oh where are you going? I'm going to Mexico. Ya, sekarang orang terkaya di dunia orang Mexico. Namanya Carlos Slim Helú. Ya, Bill Gates punya kekayaan 45 miliar US dollar. Carlos Slim Helú mencapai 65 miliar dolar. Dari mana kekayaan dia? Dia jualan minyak dan dia jualan itu kantong. Iya. Menguasai Meksiko. Ya. Pertama Carlos Slim Helú, yang kedua adalah Bill Gates, yang ketiga adalah Warren Buffett. Warren Buffett tahu? Namanya tahu? Tahu. Warren Buffett adalah disebut sebagai the Oracle of the Omaha. The Oracle adalah Oracle, tahu Oracle? Apa tuh? Peramal. Kalau Buffett kalau beli ini orang mau ikut aja. Kalau beli pasti untung aja. Sampai dia buat conference kayak Anda buat ADS, dia juga bikin sendiri di Amerika. Oh yang datang sampai puluhan ribu orang. Oh nah. Dan kita tahu dia adalah salah satu pemegang saham terbesar dari Microsoft. Even orang paling kaya di dunia membangun networks dengan nomor 2 terkaya kala itu. Salah satu investor terbesar di Microsoft yang Warren Buffett itu. Even dia aja bangun network. And Warren Buffett bangun network juga loh. Dengan siapa? Para pialang trader semua di dunia. Padahal dia udah kaya loh, tapi dia masih tak perlu bangun network. One more example. Dulu kita tahu, kita sangat takut sama satu orang ini untuk pialang saham yang trader. Tahu nggak siapa namanya? George Soros. Oke, I'm telling you, George Soros. Kita tahu kenapa kita takut George Soros? Boleh kasih ide? Why orang takut George Soros? Hah? Oke, bagaimana dia bisa menjatuhkan pasar? Oke, tapi dia sendiri kan belum tentu punya banyak uang sebanyak itu. Bangun network. Orang bukan takut George Soros. Takut konconya itu temen-temennya sekali masuk habis. Emang dia gerak sendiri? Enggak. Orang bukan takut dia, takut temennya itu. Dan dia hebat begitu. Dia kalau mau main dikebut sama dia, yuk sama-sama ya, hantam masuk. Negaranya takut sama dia. Kenapa? Dia punya network. Bukan sendiri dia jago, kawannya yang banyak. Right? Ya kan? Nah, saya contohnya kan, percuma karate dan 7. Nah kalau dia dari kawan-kawan, mati juga kita itu. Ya kan? Belum lagi dan alat-alat, mati lah. Jadi bukan takut sosoknya sebenarnya, takut kawannya. Warren Buffett juga sama, kawannya banyak, takut orang sama dia. Nah Bill Gates dia tahu, supaya dia survive, dia cari kawan juga, cari orang terkaya nomor 2. Dia susah dilawan. Betul? Jadi orang terkaya di dunia membangun apa? Build what? Networks. Dan akhirnya yang bisa buat orang kaya adalah apanya? Oh yes, iya, you build networks. Oke, tapi yang bisa buat you kaya adalah remember? Ingat, yang buat you kaya bukan uang, tapi
Okay. If you have money, let's say let's pick something yang I think this make you happy. Like if you have money, next time when udah sukses di Prudential, once you punya uang, then what? Apa yang mau lakukan dengan uang itu? Buy what? Beli apa? Buy aset. Okay? Promise your kids, promise your wife, promise your husband. Hey, if I have money, I'll buy an asset. What asset? You buy a land. Setuju? Di ruko, cicil, supaya you semangat. Takutnya nanti udah untung 30 juta, 20 juta, udah malas jalanin through. Beli, ambil cicilan. Ya, ambil cicilan, tapi bukan jangan cicil yang sesuatu yang boleh makin miskin, tapi cicil sesuatu yang berarti. Misalnya apa tuh? Beli apa? Beli rumah misalnya, atau you beli ruko misalnya. Lihat bagus, tanya orang bagus, ambil, beraniin. Ya tentu saja kamu hitunglah kekuatan bayarnya berapa lah ya. Sekian. Yang penting sebenarnya you pasti bisa. Cuma you kan nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah ya, you lihat nih. You kalau bangun bisnis di Prudential, asetnya ada. Terus you bangun aset ruko misalnya, 5 tahun kemudian rukonya naik nggak harganya? Naik. Bisnisnya naik nggak? Udah 2 nggak source of income you? Income udah dua tangan nggak? Yes. Betul nggak? Ya kan? You kerja keras 5 tahun di sini, dapat uang, lalu Anda invest lagi, dapat uang. Ini sambil jalan, dapat uang, double income. Nice. Good. Do something about it. Oke? Tunda dulu kenikmatan. Apa tuh? Tunda dulu kenikmatan. Ya? Delay gratification. Buy something yang buat itu jadi aset. Karena orang terkaya di dunia build networks. Dan orang terkaya di dunia build aset. Finally yang buat itu kaya adalah jadi you rajin bekerja, dapat banyak, invest. Setelah dapat satu ruko, punya uang lebih lagi dari Prudential, apa lagi? Invest. Nah, tapi cicilan tolong diperhatikan ya, yang memang you mampu beli ya. Jangan dong langsung gitu kata Tommy, wah, bukan begitu ya. Set satu dari ini, you berani berapa persen? Keluarin dari pengeluaran you sekian. Oke. Bilang sama orang rumah, pokoknya kita hanya pakai uangnya sekian, sisanya masuk ke investasi. Jangan masuk ke sesuatu yang buat you bikin pusing. Oke? Buy something yang bisa bikin you nambah kekayaan. Setuju? Misalnya, oh untung sekian, 10 juta, belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Pas sampai udah 30 juta, bilang sama istrinya, sama suaminya, kita save yuk berapa puluh persen, 50% untuk invest. Kita jangan boros dulu, kita jaga sekian. Nah, ini jadi semangat. Ya enggak? Jadi lama-lama ada orang semangat karena ngejar nutup utang. Lalu kan enggak, ngejar semangat buat bayar cicilan. Tapi cicilan bukan cicilan apa? Aset. Happy nggak kalau begitu? Happy. Dia nanti waktu tawarin Prudential, dia nggak rasa beban. Beban kenapa? Nggak apa-apa, dia coba susah, tapi dapat satu. Iya nggak? You seneng nggak kalau punya rumah yang bagus? Bukan harus besar. Rumah you senangin. Nyaman nggak? Nyaman. Sure, right? Have a car that you like. Is it nice? Nice. But now, what you need adalah to build an asset. Setuju? Setuju? Setuju. Bisa? Bisa? Rajin kalau begini? Ya, go for Star Club. Oke? Yes. Yang baru-baru, oke, 5 Star Club, 5 UM. Oke, ingat, build your own, apa kemarin? Brand. Ya, capai prestasi yang bagus dulu. Capai Star Club, capai UM. Kalau bisa capai cepat, ambil. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau bisa, ambil. Cepat masukin UM. Cepat dari orang lain. Fight. Ajak mereka, yuk sama-sama kita kaya yuk di bisnis ini. Masuk sih bisa sih. Bisa lah kalau mau, yuk bantu yuk. Gitu. Lama-lama bisa. Yuk mau bawa mereka jalan, kunci satu. Bangun visi di depan dia. Oke. Bisnis ini bisnis yang sangat fair.
Artinya karena ini bisa jaringan, yang bawah harus make money dulu, betul nggak? Ya, yang bawah dapat uang nggak? Yes, kalau dia bertumbuh dapat ini nggak? Bisa naik tingkat nggak? Bisa, kalau dia nggak naik bisa naik nggak? Nggak bisa kan, semangatnya sama. Oke? Ya udah, tos kiri kanan dong. You awesome. Oke, coba naikin ini kan, lepas. Ini ternyata speakernya, karena Anda begitu semangat, speakernya udah kalah loh. Serius. Sedua hari saya baru sadar, kemarin 1 hari belum terasa, pas hari kedua dia udah drop. Tadi disco kan setengah drop dia. Kita naikin ke atas dia turun, power udah nggak kuat ya. Nah, berarti luar biasa semua. Ya. Speakernya masih putus sama ini ya suara. Dia udah drop dia udah gak kuat sebenarnya. Kalau kita gempur lagu dia langsung, nah ini kan udah drop dia. Saya naikin dia udah storing, dia udah gak kuat. Ini suara saya kuatin, nah dia bisa dia unstable. Cepat kan ini semuanya kan? Yes. Cina ini langsung main yes, jebol juga dia. Wah, mantap ketawanya belakangan. Oke, yes, sekarang kita bahas topik tentang komunikasi. Kalau 2 hari yang lalu kita fokus something yang sangat deep. Hari ini kita fokus yang fun view, ya. Hari ini yang fun. Kemarin hari pertama agak berat, hari kedua teknis, hari ketiga cari yang fun, ya. Kan ada istilah save the best for last, ya. Jadi udah terakhir udah santai, kita relax aja ya. Ngomong-ngomong, seminar 2 hari buat you pusing nggak kalau? Nah kan happy aja kan ya? Nah, apalagi kalau you told you awesome, kayaknya paling seneng gitu kayaknya. Ya, nggak masalah kan? Nothing tough, right? Oke. Yang penting, one thing kalau ada orang, harus merasa ini jangan beban, oke? Belajar sesuatu harus fun. Kalau you nggak fun, tough. Kalau you fun, nice. Oke, sekarang kita belajar tentang komunikasi. Bapak Ibu, apakah komunikasi itu? Pertukaran informasi, dikolek komunikasi. Nah, sekarang saya bahas tentang komunikasi yang berkaitan dengan bisnis Anda di Prudential, ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu general idea-nya dulu, baru nanti masuk ke Prudential-nya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, komunikasi adalah membangun sebuah kepercayaan. Remember, communications adalah building trust. Komunikasi adalah membangun sebuah trust. If you want to communicate, kalau you mau komunikasi, remember, ingat, you bangun apa? Membangun apa? Kepercayaan. In anywhere. Kalau you mau business juga membangun sebuah kepercayaan, betul nggak? Right? Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan? Salah satu toolsnya adalah melalui komunikasi. So, komunikasi adalah membangun kepercayaan. Now, kita belajar lagi nih. Bagaimana kalau begitu supaya kita bisa efektif berkomunikasi, right? Oke. Sebelumnya saya beritahu Anda dulu. Manusia itu tidak, kalau masih ingat, manusia merespon tidak langsung. We do not respond. Manusia tidak merespon secara langsung kepada apa? Kenyataan. Tapi kepada apa? Apa yang ada di dalam pikiran? Apa? Apa yang ada dalam pikiran? Yes, di NLP dinamakan the map is not the territory. Kalau tadi Anda lihat itu nggak apa-apa, itu kan cuma saya kasih aja ya. The map is not the territory, ya. Peta bukanlah wilayah sesungguhnya. Artinya adalah apa? Bahwa manusia berespon itu pada persepsi dia dan bukan kepada kenyataan.
Kalau ada pun dia hanya merespon kepada persepsi dia terhadap kenyataan dan bukan langsung kepada kenyataan. Nangkep? You do not respond to reality. You only respond to what you think, what you feel about the reality, or what you perceive about the reality. You nggak respon langsung pada kenyataan, tapi merespon terhadap persepsi Anda atau pandangan Anda terhadap kenyataan itu. Kata lainnya adalah the map is not the territory. Jadi kalau kita dalam berkomunikasi, orang itu kalau dia punya berbeda pendapat, dia sebenarnya bukan berbeda dengan kita, tapi dia berbeda karena persepsinya yang berbeda tentang ide kita, right? Kayak kemarin saya contohin, gelas setengah isi, setengah kosong atau setengah isi? Some will say setengah isi, some will say setengah kosong. Sama kan? Tergantung Anda mempersepsikannya seperti apa. Dan ketika you mempersepsikannya, you mempersepsikan berdasarkan peta yang ada di kepala Anda. Kebayangkan? Jadi ketika you menerjemahkan sesuatu, data yang Anda pakai adalah peta yang di kepala you. Nah, nangkep nggak di sini? Nangkep? Nangkep kan? Contoh ya, kalau kemarin ada misalnya teknik sipil, oke. Kalau diajak ngomong tentang masalah teknik sipil, cepet nggak nangkepnya? Oke. Tapi kalau kita langsung bicara tentang pertanian, bisa nyambung nggak? Nggak terlalu bisa. Tapi bisa pun hanya sebatas itu. Nah berarti kalau tipikal orangnya adalah teknik, berarti kita harus pakai peta tentang apa? Teknik. Kalau seorang dokter, you ajak ngomong, pakai bahasa dokter, mudah nggak dimengerti? Mudah. Coba dokter pakai bahasa akuntansi, apa nanti dia musik? Ini dokter, ini debit, ini kredit. Ah, maksudnya apa nih? Maksudnya oh ini tekanan darah, tensi. Tapi bingung. Apa hubungannya debit, kredit sama tensi? Kan petanya banyak kan di mana? Petanya banyak kan di mana? Kalau dokter, kedokteran. Kalau engineer, engineer. So, how are you going to do that? Kalau komunikasi orang lain, Anda harus bereaksi melihat persepsinya berdasarkan petanya dia, oke? Semakin besar peta seseorang, semakin wise dia sebenarnya. Tapi kalau petanya kan kecil, pilihannya nggak banyak. Tapi kalau petanya besar, maka orang ini kemanasannya oke. Kebayang nggak? Dia di mana aja bisa gitu. Karena petanya besar. Sampai sini nangkep? Jadi ingat, kalau nanti mau meyakinkan orang, you bukan meyakinkan dia, tapi apa? Mengetahui petanya dia, baru you yakinkan. Sama kayak petana kecil, sama petana kecil orang dewasa kan beda. Jadi you mau samakan ide kepada anak kecil versi orang tua, kan susah dia nangkepnya. Baik lagi orang tua dikasih pengertian anak kecil, lah petanya kan beda. So in communication, you have to know bahwa manusia tidak merespon kepada apa? Tapi kepada persepsi. Persepsi ternyata itu yang persepsi datanya diambil dari peta dia. Nangkep? Oke. Dalam menciptakan atau paling gampangnya gimana ya? Ini aja, ini paling gampang. Ini contoh lebih gampang lagi. Bagaimana manusia bisa mengenal dunia? Kasih pendapat boleh? Bagaimana manusia bisa mengenal dunia? Bagaimana? Oke. Lihat, yuk, apa lagi? Mendengar. Oke, boleh? Merasakan. Oke, good. Apa lagi? Merasa. What? Merasa. Oke, good. Film. Mencium. Visual. Oh. Oke. Yang tadi lihat, dengar, rasa, cium itu di bahasa Indonesia namanya apa tuh? Panca indera. Di NLP namanya adalah apa?
Di NLP namanya red system. Di bahasa Indonesia namanya panca indera. Masih ingat gak yang saya dulu ngomong internal representation? Bagaimana merepresentasikan di kepala kita. Di sini namanya internal representation. Internal representation. Di sini adalah representational system. Karena representation itu representation itu noun, kata benda. Ini pakai noun jadi kata sifat untuk menjelaskan sistem ini. Kalau Inggris namanya ini menjelaskan ini. Kalau kita dibalik, ya kita kan baik anak nggak bisa. Kita bilangnya anak yang baik. Kalau dia baik anak tuh, ya. Karena representation itu bahasa kata benda, jadi sifat kasih noun, representational system. Jadi sistem indera namanya. Kita sebutnya panca indera karena ada 5 indera. Oke? Yang pertama apa tuh? Saya tulis dulu yang pertama ya. Visual atau penglihatan. Kedua adalah auditory. Kita sebutnya pendengaran. Ketiga adalah kinestetik. Kinestetik. Perasaan. Yang keempat adalah olfactory atau penciuman. Kelima adalah gustatory. Oke. Catat dulu. Apa? Okay? Now, manusia bisa mengenal dunia berdasarkan apa? Hah? Mengenal dunia berdasarkan melalui lah, ya. Kita bisa mengenal dunia melalui apa? Melalui apa? Yes. Kita sebutnya biar gampang red system. Jadi kalau saya sebut red system, ingat ini ya artinya ya. Oke, so manusia bisa mengenal dunia berdasarkan red systemnya atau panca inderanya. Oke. Jadi ada orang dalam menciptakan dunia dia atau dalam mengenal dunia dia sangat fasih menggunakan penglihatan. Ada orang pula yang sangat fasih menggunakan pendengaran. Ada orang pula yang sangat fasih mengenal dunia melalui perasaan. Nah, ya. Jadi dalam dia menciptakan dunia dia, petanya itu dibentuk lebih banyak oleh efek visual misalnya. Artinya dia lebih mudah mengerti dunia itu berdasarkan lihat. Ada orang lebih mudah mengenal dunia berdasarkan dengar. Ada orang lebih mudah mengenal dunia melalui perasaan. Dia mesti merasakan, ya. Ternyata ini juga terbawa dalam komunikasinya dia. Setelah dia udah mengenal dunia berdasarkan visual, dia kan mau ngomong kan. Nah, ternyata ini terbawa oleh dia. Nah, ini yang saya mau contohkan. Ada orang lebih mudah kalau mengerti sesuatu itu harus melalui gambar.
pula lebih mudah mengenal sesuatu melalui ucapan. Ada orang lebih mudah mengenal sesuatu melalui sentuhan. Nah, misalnya anak Anda di rumah, kalau waktu you ajarin dia, saya yakin belum tentu kadang-kadang ya, kalau kasih gambar dia lebih nangkep. Kadang-kadang di ucapan dia belum tentu nangkep. Nah, kalau dia lebih nangkep lewat gambar, itu orangnya tipenya apa? Visual. Nah, kalau you udah tahu dia tipe visual, next time kalau jelasin sesuatu pakai gambar. Itu pada anak Anda. Seandainya Anda bisa tahu nasabah Anda, calon nasabah, calon agent Anda, you tahu tipenya apa, Anda mudah menyampaikan. Kalau you pakai visual, orang ini langsung nyambung karena channelnya dekat dengan dia. Kebayang di sini? Nah, sekarang orang visual itu kalau diajak ngomong lebih fasih pakai gambar. Kasih gambar, ngomongin. Kasih gambar, beritahu. Dia langsung nangkep. Daripada you nggak kasih gambar, langsung ngomong. Oke? Kalau you ketemu orang yang auditori, tipenya pendengaran. Kalau you cuma nih, kamu belajar sini, nih gambar kayak gini nih, tuh belum tuh nangkep ya, tapi diomongin. Nih kayak gini ya, tuh 1, 2, ngomong ini kan, tuh awalnya ya dari gambar 1, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sana. Nah, dia nangkep karena suara itu penting buat dia. Nanti you lihat calon nasabah you tipenya tipe apa? Pendengaran kah? Penglihatan kah? Atau perasaan? Nah, kalau tipe perasaan seperti apa? Orang ini dikasih lihat belum tentu ngerti, diomongin belum tentu ngerti, supaya ngerti apa? Ini kamu coba deh. Dia harus nyoba dulu, baru dia merasa pede bisa. Ada orang cuman terus yaudah, bisa deh, udah di jalan. Tapi satu, udah ngerti nggak? Diem aja, ngerti nggak nih? Kayaknya sih bisa, tapi kayak kurang yakin saya mesti nyoba kayaknya. Nah, kalau dia mau nyoba, tipenya apa tuh? Oke, pertanyaan pertama, apakah dalam visual kita berkomunikasi? Melalui visual bisa komunikasi? Bisa? Oke. Melalui pendengaran bisa komunikasi? Oke. Melalui perasaan bisa komunikasi? Bisa? Penciuman bisa komunikasi? Hah? Bisa? Bisa. Caranya? Kalau ini enggak ya. Jadi kemudian gitu. Lewat pengecapan bisa komunikasi? Lewat komunikasi, pengecapan bisa komunikasi? Hah? Hah? Makanan. Iya. Antar manusia bisa komunikasi lewat pengecapan? Ciuman dong. Yes. Ya udah. Itu kalau yang dua ini saya nggak bahas. Ini urusan Anda di rumah masing-masing, ya. Saya hanya bahas yang VAK. Ini kita buat namanya VAK. Ini urusannya berdua masing-masing di rumah ya. Oke, so now kita tahu nih visual. Oh, orang visual tipenya apa nih? Ketahuan dari mana? Pertama, orang visual itu kalau ngomong cepat dia. Misalnya, halo, apa kabar? Nama saya Tommy Syawira. Saya ini, saya gini, cepat dia, ya. Kenapa cepat ngomongnya? Karena orang visual di dalam otaknya membuat gambar. Nah, kalau di dalam otak bikin gambar, cepat kan gambar, cepatnya. Nah, dia kan kalau ngomong ke atas tuh ngeliatin. Jadi dia kejar gambar sebenarnya. Sambil ngomong lihat gambar dulu, lihat. Jadi ngomong cepet dia, karena keluaran gambar cepet, gitu. Nah, dia ngomongnya kan kalah cepat. Maka mulutnya mengejar gambar yang keluar. Maka orangnya kalau ngomong cepet. Oke. Yang kedua, ketahuan secara fisik, orang ini pakai bajunya rapi, matching, padu padannya luar biasa. Pakai aja udah pakai begini rapi. Kalau laki-laki aja dandanannya udah mantep, gak iblis. Itu kalau dia beli makan di warung aja. Kalau dia nggak dandan, nggak pede dia. Tapi cuma mikir, ini kok laki gue kok jadi genit begini nih. Padahal dia memang nggak bisa dia, gitu. Karena dia nggak biasa.
Itu kalau dia pakai baju, itu harus matching, colornya matching. Wah, jarang ya lihat orang visual atas orange bawah hijau. Wah, sangat mantap dia. Bener, jarang dia. Dia pakai bajunya rapi semua. Ini aja ya, kalau udah begini rapi, ini rapi semua, very neat. Kalau perempuan, dia kalau datang ke kantor, kalau visual murni, sekali pakai baju semuanya matching. Kalau dia pakai ada kecenderungan merah, ininya pun merah, nanti tasnya pun merah, kemudian antingnya pun merah, nanti cincinnya pun dia membuat cincin itu ada kesan merah, gitu dia. Kalau dia pakai sedikit tas atau itu, misal tasnya warna putih, kan bukan matching, passing aja ya, dia merah putih kan oke kan ya. Supaya ada kesannya merah gimana? Kasih itu tuh. Bukan scarf, kasih scarf. Jadi merah. Ini pinter nih orang, ini visual nih. Dia kalau ngomong pasti bicaranya cepet ngomong, terus kalau dia ngomong lihat matanya lihatnya ke atas terus, gitu dia. Ya, orang rapi. Oke? Jadi kalau lihat kliennya kayak gitu, ini visual nih. Jelasin ke dia, jangan pakai lagi bahasa auditori, pakai bahasa visual. Kasih jawab kasih nih tuh. Dan dia cepet. Dia kalau ngomong ya, udah cepet, terus gerakan tangan cepet gini-gini. Maksudnya dia, wah kayaknya meriah gitu orangnya. Oke? Nangkep? Oke. Kalau ngomong orang visual, cepet. Halo, apa kabar? Nama saya Tommy. Nah saya ini. Oh dia matanya. Oke, ya, matching. Oke. Nah, yang kedua, tipenya auditory. Wah, orang ini tipenya pendengaran. Dia kalau telepon suaranya halo. Kalau yang visual, halo, bisa ini. Kalau dia halo, bisa bicara dengan Tommy. Siapa nih? Oh ini dengan ini. Oh ini siapa? Oh ini. Ya, saya kemarin ketemu teman kamu. Oh siapa teman kamu namanya? Oh si Indra. Kenapa si Indra? Kayak gitu dia ngomongnya. Oh visual, halo Mas Tommy. Oh iya saya ketemu dengan teman kamu dari si Indra. Si Indra teman ini. Nah, kamu tahu nggak gini-gini? Oh, ya kan? Jadi kalau ketemu orang auditori, Anda ngomongnya harus yang halo, ya. Pagi juga, selamat pagi, senang sekali hari ini. Oh kamu cantik sekali. Oh iya, gitu langsung auditori. Nah, penting bangun kedekatan. Next, perasaan. Orang perasaan itu kalau bicara secara fisik nggak ketahuan. Ketahuan dikit deh. Lebih ketahuan yang visual. Tapi kalau kinestetik orangnya, bicaranya loh. Kalau yang tadi visual, halo. Oke, kalau yang auditori apa tadi? Halo. Halo. Kalau yang kinestetik nih, halo. Bisa bicara dengan Tommy. Ini siapa? Ini siapa? Ini adalah Rudy. Oh, kenapa Rud? Oh, ini kemarin saya dikasih nomor telepon oleh teman kamu yang namanya Rudy, ya. Nah kamu nyari aku ngapain? Ini aku mau menjelaskan sesuatu. Sesuatu apa? Gitu. Lama banget dia ngomong nih. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Karena setiap kata mau dirasakan. Jadi dia waktu ngomongnya mesti merasakan. Jalannya saja agak pelan. Orang auditor kinas itu jalan tuh agak pelan. Jalannya gini. Kalau visual, ready dong, ready. Emang ngapain gua ready? Auditori patut jalan. Auditori maju bos. Gitu. Pelan-pelan dia. Kenapa? Karena pelan. Karena setiap langkah mau dirasakan. Bukan hanya kata, gerakan tuh merasakan sama dia. Anggap? Oke, kalau auditori apa? Halo. Kalau visual? Halo, Zari. Kalau kinestetik? Halo. Bisa bicara. Siapa nih? Nama saya Rudy. Ya. Hari ini saya mau menjelaskan sebuah topik tentang
saya bicara seperti itu bukan karena saya buat-buat, karena saya tipenya memang inisiatif. Oke, halo ya. Dia kalau lihat nasabah kayak gini, weh, inisiatif langsung, wes semua kita, halo Pak, halo, wah langsung, kenapa salah gue langsung, ya kenapa Pak? Ini dengan Tommy, terus ya nyari aku ada apa? Oh ini, langsung deket, matching, masuk ke dunia dia. Saya tipenya orang auditori, saya bukan tipe visual, saya auditori, maka saya suka dengar. Kalau Pak Syu bicara sama saya gini, saya lebih fasih di kanan. Ya kalau saya mau ngerti, saya kalau kiri rasanya agak blank, bukan budak bukan. Ya langsung set, oh masih ini gue tahu dia masih gitu. Kalau kadang kelihat nggak kebayang kadang-kadang oleh saya, makanya saya dengar. Oh maksudnya ini. Banyak kali kan ya karena dia suka nyantuk gitu kan saya, apa tuh maksudnya? Gitu, nggak ngerti saya gitu, nggak kebayang sama saya sebenarnya. Sebab saya nanya, oh ini maksudnya ini. Gitu. Kebayang? Bisa? Bisa. Saya? Oke. Jadi orang visual kelihatan dari mana? Ya, visual berarti ya. Itu kalau di kantor meja kerja dia visual ya, bersih, rapi. Lalu kalau dilihat susunan bukunya, rapi. Kalau itu ada orang geser bukunya dia bisa tahu, orang masukin lagi karena jelas. Itu kalau datang ke jalan-jalan misalnya ke hotel gitu, bisa kayak gini grup-grup tim ya, satu kamar dua gitu ya, bertiga gitu ya, misalnya ada PT 3, orang visual paling rapi. Datang satu koper, pulang satu koper. Ya. Kalau selain itu datang satu koper, pulang 1,5. Udah males tinggal becek-becek, masukin aja kunci aja begini. Nah, itu orang visual tuh. Rapi dia. Itu kalau di mobil dia orang visual banyak pernak-perniknya. Ada boneka lah, ada itulah, ada inilah. Kalau di mejanya dia, ada itu, ada ini, banyak banget. Tapi rapi. Itu kalau datang ke rumahnya foto semua. Frame ini, gambar kan dia. Ini kalau lihat gambar. Kalau datang nasabah lihat rumahnya dah. Oh, udah ketahuan. Ini orang visual tanya dong. Ini rapi rumahnya ya. Siapa ya yang punya? Siapa yang mendekor? Kalau dia jawab suaminya, berarti suaminya visual, bukan dia berarti. Dia harus tahu. Ini siapa yang ngurusin? Oh bisa. Ibu rumahnya bagus ya Bu ya, gambar warna-warnanya. Iya, aku suka kayak gini-gini. Berarti dia tipenya apa? Gitu. Tadi bang, walau kemarin didesain sama orang, itu juga ngerti-ngerti kayak gini, desain bagus. Berarti dia bukan tipe. Nah ya, gitu. Q sedikitnya udah tahu, tanya aja. Ini siapa yang desain cakep sekali ya, rangka ini dekornya bagus ya. Ya, enggak sih, biasa sih ya, karena saya ya nggak pengalaman lah, cuman senang-senang aja. Tipenya apa dia? Tipenya visual, ya seneng-seneng, malu deh, seneng-seneng aja nih, visual orang ini. Langsung, mau sesuatu kasih gambar, set, kasih ini, kasih lihat semuanya, masuk deh kondisi itu. Oke, auditori tahu tipenya pendengaran. Kemudian satu lagi, ada nggak mantan presiden kita yang tipenya visual? Wah, gimana kalau pindah HP itu? Ya, ayo teknologi, begitu. Oke, ada nggak yang tipe kinestetik? SBY. SBY gitu ya? Budiono. Harto. Wah, bener. Bapak SBY gimana caranya? Gus Dur perasaan. Pendengaran. Perasaan biar pendengar. Perasaan ya. Dulu yang dispute sama Golkar, tidak mungkin Golkar itu 2%. Kalau saja Pak Yusuf kalah,
hari ini Anda di Jakarta, tentu saja kami akan bertemu. Dan sekali lagi, tidak mungkin Golkar itu 2%. 2 mili. Oke, ada nggak mantan menteri kita yang tipenya kinestetik? Hah? Oh, kemudian. Gimana kemudian? Menurut petunjuk Bapak Presiden, kepres itu belum bisa diturunkan. Karena dirasakan. Oke? Ya udah, cari dikit ya. Oke. Oke, ada ya, nangkep ya. Oke. Kemudian, yang gampangnya aja nih. Kalau orang visual itu kalau datang mau beli mobil, kira-kira dia apa yang dilakukan sama dia? Gunakan mesin suaranya. Visual. Nih. Anggap saja mobil. Mobil ada kursi, ya, kursi. Ini mobil kursi ada, tinggal rodanya aja belum. Ya, lengkapnya gini deh. Ya. Orang visual datang di mobil, apa yang lakukan sama dia? Lihat. Pertama dilihat sama dia apa? Dalamnya. Gak mungkin. Warnanya, muter dulu, wes, keren. Ya, oke. Visual. Orang auditori datang lihat apa dulu? Lakukan apa? Langsung nyampe audio. Oh, kalau saya tahu ini tipe auditori, langsung, Mas. Oh, gini deh. Kalau begitu kita ke depan aja dengar suara mesin. Buka kap, langsung. Oh, dia langsung. Sekali suara itu. Senang ya? Kalau tipe kinestetik datang mobil-mobil, apa yang dilakukan sama dia? Nah, diraba. Ini cinta ini baik. Ini dia langsung pegang. Mulus. Dia bisa tahu cat itu rata apa nggak rata pakai tangan dia. Dirasakan. Sensornya. Udah begitu, saya bilang, Pak, ini mobil Pak, first time pertama 60 km. Kedua 100 km. Ketiga, persaingannya masuk G3 150. Keempat 200 km. Kelima jurang. Sampai situ langsung dia. Wih, nyaman banget joknya ini. Terus kata salesnya, Pak, kalau mau nyaman jok, beli aja sofa di rumah. Dipegang-pegang sama dia semua. Ini, mulus men. Kata spion dipegang. Nah, kalau tahu begini, langsung masuk Pak. Ini Pak, kalau Bapak naik mobil ini, kalau lari kecepatan 100 km per jam Pak, di dalam rasanya seperti cuma 30 km Pak. Ketika belokan Pak, tidak akan terasa getaran. Seperti sedang duduk di rumah Pak. Rasanya itu Pak, nyaman, tikungannya hampir tak terasa. Langsung dia fungsi beli mobil ini. Karena apa? Video masuk set ke dia. Dia masuk. Tikungan Pak, hampir tak terasa. Mantap. Apalagi kalau bawa anak Anda Pak, bawa bayi, hampir tidak ada getaran. Langsung dia beli.
Anggap sama di Indonesia juga yuk sama. Ini Pak bayangkan Pak, coba Bapak ingat seandainya ini terjadi di keluarga Bapak, berapa orang yang akan jadi seperti itu? Langsung bener nih, iya kemarin Pak kondisi ini, coba merasakannya. Bisa? Bisa. Nah? Yes. Oke. Kalau orang kalau mau beli sound system, orang visual akan lakukan apa? Model. Kalau orang auditori apa? Kualitas suara. Kinestetik? Orang kinestetik? Kalau itu tadi, ya lihat suaranya, lihat suaranya. Kalau visual. Kalau yang kinestetik mau rasakan apanya itu. Sini, tak pegang dulu. Udah sini. Karena buat Pak, ini suaranya keren. Ya nggak apa-apa, saya dengan pegang sampai nyala. Ini mantap nih. Jadi ngerasakan suara pakai sentuhan tangan dia. Ini bagus suaranya. Caranya di mana? Ini saya pegang bagus suaranya. Mantap ini Pak. Tahu? Ini pegang. Terbunyi, mantap nih. Tidak mungkin lah, ini orang konyol banget no. Emang dia mengakses ke dunia dia. Jadi kan? Oke? Nah, sekarang coba bayangkan orang visual bertemu orang kinestetik, atau visual ketemu auditori dulu ya. Misalnya istrinya visual, suaminya auditori. Pas pulang ke rumah, karena istrinya visual, tiap hari bersihin rumah sampai 3 kali, kan visual, ya, rapi banget. Sampailah sang suami ke rumah. Sampai di rumah, suaminya panggil dia dong. Hai sayang, hai honey, kan orang auditori ada nadanya. Halo sayang, istrinya kan visual. Ya sayang, kaget ya. Kok kayak suara cempreng begitu? Ulang lagi dong. Halo sayang, ya sayang, kok gitu suaranya? Rusak langsung. Kok suara kayak gitu? Tapi dia nggak tahu. Ya oke aja. Udah panggil bagus banget suara. Loh kok kayak penggorengan bunyinya. Oke. Dan itu dia sampai di rumah. Ya udahlah. Masuk pintu, suaminya nih, orang auditori kan, suami sini buka sepatu dulu. Belum rapi. Karena auditori pakai musik. Belum rapi. Ya udah ya, kita masuk kamar. Ganti baju, buka baju dia. Nyangkut, jatuh lagi. Baru 3 kali kan? Masih 4 kali dong. Alfa Edisonnya gagal 10.000 kali. Masih mau gerak, langsung tanah panjang. Nyampe, udah nyangkut, udah dapet. Tapi tanah kan berat ya. Nyangkut, dapet, jatuh lagi. Satu lagi terakhir, tidak boleh gagal. Tanah dalam. Udah itu dia pakai tangan lagi, pakai baju, dia keluar. Udah itu istrinya masuk tuh ke kamar. Langsung kayak itu tuh. Yang itu mata waduh, nggak tahu ya gini udah capek satu nih masih gini. Waduh, kenapa nih? Ada gempa apa nih? Pantau lagi sudah satu nih masih mangsananya. Bapaknya, kenapa sih itu? Apa sih masalahnya? Kok masih suara masih mata? Kenapa sih mata kayak gitu? Udah capek pulang gini-gini. Kamu nggak tahu aku udah capek masih rumah kayak gini. Kamu kasih gini. Wah pusingnya. Udah. Apa sih saya? Kalau yang berantakan bawahnya aja kenapa sih terapi? Kenapa sih gini-gini? Lu nggak tahu udah
kerja capek gini. Begitu saya kasih tahu kamu ya, saya kerja capek buat kamu tahu. Diam. Oke, suaminya isi angkat tangan juga. Oke, pintar dulu. Oke. Itu suaminya kesel dia udah apa lah. Nonton TV dong. Nonton film bagus. Oke. Kebetulan rumahnya mungil. Ruang tamu sama ruang dapur bersebelahan. Sang istri pun masak. Pindah. Ini kayak kuping dumbo. Nah, masak bisa nggak pelan-pelan? Berisik, tahu nggak? Nggak bisa dengar suara ini. Berisik, masak kecilin mereka ini. Iya benar. Gua masak juga buat lu. Tahu kecelnya kenapa jangan? My friend, salah siapa? Hah? Salah siapa? Salah komunikasi. Mau kira agent. Salah ganti. Nah, well, Salah rekrut. salah? No, satu akses kepada visual, satu akses ke balik sekarang. Sekarang kalau suaminya yang visual, istrinya yang auditori. Satu saat sampai sini, Pak, you don't love me anymore. You nggak cinta lagi aku. Orang visual, apa? Cinta gue? You don't love me anymore. Enggak, gue cinta banget, sayang tuh. You don't love me anymore. Kenapa gini? Marah sebenarnya. Cinta gua, lu mau apa gua kasih? Lu mau minta gua kasih? Gua cinta sama gua. Nggak mungkin. Lu mau rumah, gua beliin. Lu mau ini, gua beliin. Lu mau tanah, gua kasih lu. Kalau bukan cinta, tuh lihat tuh. Ini batu segede gini di jari kamu. Kalau bukan cinta, apa coba? Tapi kan lu kan nggak ngomong. Berarti Bapak Ibu, khusus laki-laki, kalau cari wanita tipe auditori, murah meriah tahu. Cuma modal ngomong doang, ya. Gak apa-apa sih Pak, belum bisa. Tapi aku cinta kamu. Langsung pulang gitu. So that's the auditori, okay? Nangkep? So next time, kalau ketemu auditori, ngomongnya harus lebih ngomong halo, jadi rasanya gitu. Oke? Kalau saya aja kalau mau jelasin saya harus dengar. Maksudnya apa ya? Gitu. Coba ulangi lagi. Apa tadi ngomongnya? Gitu saya. Buat saya menerjemahkan di sini lebih audio lebih cepat. Kebayang? Bisa? Sekarang tolong Anda buka buku Anda, ada isian. Nah sekarang saya udah cerita. Terus lagi, ke belakang lagi. Terus itu tuh dia. Halaman berapa itu Pak? 13. 13. Oke. Halaman 13 itu ada 5 soal di mana Anda akan mengisi. Anda baca aja. Itu soal semuanya benar. Artinya gini, isi ya, itu untuk tahu Anda tipenya visual atau bukan, atau kinestetik atau bukan dan lainnya. Cara isinya adalah Anda baca, cuma baca jangan berkali-kali, sekali doang baca, ya maksimal 2 kali. Karena itu sekali baca, itu semua semuanya sama, jawabannya bisa sama semua. Artinya itu semua bisa Anda pakai jawaban itu. Cuma kita mau pilih mana yang lebih dominan. Ya, caranya adalah baca 1 kalimat 2 kali. Setelah itu Anda kasih skor. Skornya itu 1 sampai 4. Maksudnya apa? Kalau waktu Anda isi, kalau ternyata setelah baca, ini lebih kena dengan saya, berarti ini angka 4. Kurang kena angka 3.
makin kurang kena angka 2, sangat tidak menjelaskan Anda angka 1. Jadi intinya satu kalimat itu kan ada 4 isian, itu harus diisi semua ya. Jadi nggak boleh 4 terus nomor 2, 3, nggak bisa. Harus terisi semua dan isiannya begini caranya. Tidak boleh ada yang kebal. Misal satu soal 2, 2, 4, 4 nggak boleh. Hanya boleh kalau nggak 1, 2, 3, dan 4. Jadi full semua terisi. Anggap? Yes. Terus bacanya jangan berkali-kali, cukup maksimal 2 kali. Setelah baca 2 kali, langsung nebak. Ah, ini cocok 4. Ah, ini cocok 3. Oh, masukin gitu. Ya? Oke? Oke. Nah, khusus nomor 5 itu tidak ada pertanyaan. Yang ada hanya pernyataan. Ya udah, tulis aja. Baca sekilas, oh ini cocok sama saya nih, ambil 4. Cocok nih, oh 3. Oh ini 4, masukin aja. Ya? Setelah itu nanti Anda pindah ke halaman sebelah, Anda hitung. Yang lurus dilurusin. Yang jadi pas terhitungnya 1 sampai 10, 1 sampai 4 turun, itu pindahin aja. Nanti skornya baru dilihat ada 4 berapa, 3, 7 lain. Anda baca petunjuknya dapat kok. Ya. Jadi setelah dapat, pindah ke halaman sebelah, pindah dong, set, pindahin. Tapi nanti kolomnya Anda lihat. Setelah pindah tuh ketahuan tuh, V-nya berapa, K-nya berapa. Nah, di kolom itulah Anda isi. Kalau K-nya dapat 2, di kolom 2 2K kali ini, ya. Nanti totalnya adalah 20. Oke? Ready? Go! Bacanya jangan panjang ya, pokoknya 2 kali udah langsung ambil.